Ya, oke. Selamat malam, Nanda. Selamat malam, Pak Dede. Mudah-mudahan Pak Dede Ya, Duda dijamah Tuhan, ditangkap bukan Tuhan, bukan Dede Duda dipilah. ya, tapi Dede Dula Oh ya, Dede ya, Dula. baik Pak Oke, Dede Dula. jadi kita Oke, ya oke, sebelum kita mulai saya mau ngomong dulu ya ya gimana? supaya dalam ini ketika kita membahas kemudian kamu menggunakan bahasa Ibrani tidak apa-apa. Kamu tunjukkan saja bahasa Ibraninya Ya, karena saya di sini juga punya kamus bahasa Ibraninya karena saya punya oke, kamus oke, sehingga saya nanti bisa lihat artinya ya. ya, Kenapa? ya, Karena oke, oke, saya tidak mau sabar dulu, saya ngomong dulu. Saya tidak mau ya silakan. punya kamu tuh bersembunyi di balik bahasa Yunani ya. Hmm, Karena saya di sini punya kamusnya. Memang saya tidak hmm, mendalami bahasa Yunani. Selama saya punya kamus, hmm, saya pikir itu tidak apa-apa ya. Dan oke, yang kedua, yang ketika kita membahas ini paling tidak hmm, ya kita tidak boleh main kutu loncat ya. Kalau kita bahas satu satu ya, bagian yang sepakati bersama, kita akan membahas Wahyu pasal yang ketiga 14. ya, enggak, Kemudian kita dari Yohanes sebentar. pasal 20 ayat yang Ya, boleh, boleh. ke-20. Boleh. Ya, Jadi oke. kita membahas tentang Yesus ciptaan atau pencipta. Anda boleh Iya, menggunakan sesuai dalil, dengan Wahyu ya, 3 ayat 14 Wahyu, ya. enggak, Yesus adalah ciptaan atau pencipta. Silakan Anda boleh menggunakan data apapun. Saya akan Iya. mengambil data di dalam Wahyu 3:14 ya. Kalau nanti Anda mau membahas Yohanes 20 ayat ke-28, berarti temanya bergeser itu. Bergesernya Oke, kemana? tidak apa. Kalau begitu Oke, ya kita jadi bahas ada saja dua tema. Wahyu 3 ayat 14. Oke, kita bahas Wahyu 3 Ini ayat sebentar. Yang pertama adalah Yesus ciptaan atau pencipta. Dalil yang 14. Ya, akan saya bawakan adalah Wahyu 3:14. Ya, ya. lalu yang kedua nanti Anda akan membahas Yohanes 20 ayat ke-28. Berarti temanya adalah Yesus Tuhan atau bukan, begitu ya. Itu saja. Ya, oke. Ya. Oke, Ya. Jadi sekarang kita bahas ya Wahyu. Ya. sekarang Yesus adalah ciptaan sebagaimana tertulis di dalam Wahyu 3:14. Sebelum kita Ya. membahas Wahyu 3:14, harus kita terbuka. Anda bisa baca Yunani atau tidak? Anda seorang pendeta loh. Bisa baca Yunani Ya, atau tidak? saya tadi di awal saya sudah ngomong loh. Kalau Iya, kamu harus penegasan. sabar dulu. Jangan Tadi di awal jangan saya sudah terguncang. ngomong. Kalau Jangan kamu saya sudah terguncang. ngomong di awal tadi. Saya Jangan sudah ngomong di awal tadi. terguncang. Kalau Iya, kamu makanya menggunakan bahasa Yunani nggak tidak usah. apa-apa. Anda, Karena saya di Anda sini sebentar. saya punya kamus. Saya, Saya memang tidak saya, mendalami bahasa Yunani. loh, Saya tidak mau kamu bersembunyi di balik bahasa saya Yunani. baru ngomong saja. Jadi, Saya baru kamu ngomong. menggunakan bahasa Saya Yunani baru terserah kamu. nanya. Saya punya Saya kamusnya di sini. baru Nanti saya buka. nanya. Nanti saya buka. Oke? Ya, Saya lanjut saja. baru Ayo. Ya, nanya. silakan. Enggak. Ya, Anda ini seorang pendeta loh. Saya seorang evangelis terkemuka di Indonesia, ya, seorang ya, muslim. ya. Ya, Nah, makanya saya tanya, Anda sebagai seorang pendeta yang sekolah teologi di STT, saya tanya, Anda bisa bahasa Yunani atau tidak? Minimal baca. Saya juga ya, dengar kita ya. Oke, saya tegaskan, ngomong. kita tegaskan di awal, bisa atau tidak? Ya, oke, saya ngomong. Makanya saya ngomong tadi di awal. Ketika kita tuh sekolah teologi, tidak semua sekolah teologi itu mendalami bahasa Saya tidak Yunani. bertanya. Sabar dulu, saya ngomong. Kamu dari tadi ngomong loh. Saya Saya ngomong dulu, sabar. Ya, sabar, saya saya ngomong dulu. tanya, Sabar, saya ngomong tanya. dulu. Coba Kamu tuh perhatikan selalu pertanyaan bersembunyi saya. di balik bahasa Yunani. Loh, Kamu bersembunyi di balik bahasa Yunani. saya baru Ya. bertanya. Kita tuh Saya punya baru kamus, bertanya, Nandar, kita punya Pak kamus. Pendeta, Kita punya kamus Pak loh. Pendeta, Saya Pak punya Pendeta, bahasa Yunani yang bisa Pak diterjemahkan ke dalam Pendeta, bahasa Indonesia. Pak Pendeta, Baru jangan, kalau kamu ngomong Pak dalam bahasa Pendeta, Yunani gampang. Tinggal jangan saya buka tergoncang kitab Pak saya. Pendeta. Begitu. Jadi Sekarang kamu jangan sebentar. bersembunyi Pak Pendeta, di balik bahasa aduh, Yunani. Kalau Pak kamu ngomong bahasa Pendeta, Buddha, oke kita Pak bahas. Pendeta, jangan Bahas terguncang Wahyu Pak Pendeta, 3:14. Langsung jangan saja. terguncang, Ya. jangan terguncang, Itu jangan terguncang, jangan kamu. panik. Saya tidak Kalau terguncang. Anda baru saya tanya bisa bahasa Ibrani atau Yunani saja sudah panik, bagaimana nanti diskusinya akan kooperatif?
bagaimana nanti diskusinya akan kondusif. Pak, iya makanya. Anda tahu tidak? Iya. Anda tahu tidak? Anda tahu tidak? Aduh. Saya bilang saya tidak mendalami bahasa Anda tahu Yunani, tidak? tapi kamusnya Alkitabnya ada. Oke. Kamu tidak perlu lari. Oke. Ya, kita bahas saja. Oke, sebentar. Saya sebentar ya, Pak Pendeta. Ini disaksikan oleh orang-orang. Sebentar, Pak. Saya ingin diskusi ini adalah diskusi yang kooperatif, kondusif. Anda seorang gembala, saya seorang evangelis, ya. Kalau saya tanya, jawab aja apa adanya, nggak usah kemudian kemana-mana, apalagi terguncang. Iya, sekarang saya tanya. Ya. Oke, sebentar. Pak Pendeta sudah mengakui bahwa Pak Pendeta ini tidak lebih pintar di dalam membaca bahasa Yunani daripada saya. Karena Pak Pendeta sudah akui bahwa Pak Pendeta tidak bisa membaca bahasa Yunani. Sekarang logikanya begini. Boleh enggak seseorang itu flying, mengendarai, mengemudikan, jangan terguncang, Pak Pendeta, jangan terguncang, iya, jangan terguncang, saya belum Pak Pendeta, saya belum membahas Wahyu 3:14. Loh, jangan terguncang dulu. Ini belum bahas kita. Kita belum membahas loh. Kita belum membahas. Sekali lagi, jangan emosi Pak Pendeta. Orang akan melihat. Sebentar. Orang akan melihat. Dengarkan saya. Orang akan melihat. Aduh, tuh teman-teman. Gimana kelakuannya ini? Belum berdebat saja. Anda sudah panik Pak Pendeta. Belum berdebat saja. Anda sudah kejang-kejang Pak Pendeta. Belum berdebat saja Pak Pendeta sudah kejang-kejang. Belum berdebat saja Pak Pendeta sudah kejang-kejang. Belum berdebat saja sudah kejang-kejang. Gimana mau debat? Belum berdebat saja. Sebentar. Belum berdebat saja. Sebentar. Belum berdebat saja. Waduh. Ini susah ini. Sebentar ya, dengarkan saya. Aduh, susah. Tadi ini. Yang ketiga bisa berarti penguasa ya. Kamu penakut, kamu sembunyi di balik bahasa Yunani. Pendeta ini ya, baru ditanya. Saya tanya, bagaimana logikanya begini? Bagaimana saya takut berdebat dengan seorang pendeta yang dia buta huruf terhadap bahasa original teks? Bagaimana seseorang, Anda buta huruf, tidak bisa baca. Kalau Anda bisa baca, saya tunjukkan ya bahasa Yunaninya ya. Coba perhatikan. Kita tidak berbicara tentang kamus, kita berbicara tentang Alkitab. Kita tidak membahas tentang kamus, kita berbicara tentang Alkitab. Aduh, susah ini guys, sebentar ya. Kamu penakut, Nandar. Ya, Nandar penakut ternyata. Ya, saya mau bilang ya, Nandar itu cuma sembunyi di balik bahasa Yunani. Ya, saya tunjukkan. Saya itu punya, ini kamus loh. Ini lihat. Ini bahasa Yunani, ya. Kelihatan ya?
sekaligus apa ya? Sekaligus dengan ya apa namanya? Dengan terjemahannya. Jadi kalau misalkan Nandar mau pakai bahasa Yunani, selama saya punya Alkitab yang dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia, tidak pernah menjadi salah. Ya, makanya saya mau bilang Nandar itu penakut dia, penakut, makanya dia lari tuh, lari Nandar. Ya, Nandar penakut. Astaga, makanya saya mau bilang ya, buat kalian pengikut si Nandar, ya, jangan kalian disesatkan sama Nandar. Lebih baik kalian urus agama kalian sendiri daripada ikut-ikutan Nandar yang katanya evangelis terkemuka. Lihat aja dia lari ketakutan. Astaga, Nandar. Nandar itu penakut. Saya mau beritahu ya, Nandar itu cuman suka sembunyi di balik bahasa Yunani. Dia tuh kalau debat begitu. Ya, dia akan tanya semua kepada semua para pendebatnya, apakah kamu mengerti bahasa Yunani? Ya. Ya. Dia akan tanya begitu kan? Apakah kamu mengerti bahasa Yunani? Ya. Kemudian, ya, kalau lawannya berkata tidak mengerti, maka dia akan menggunakan itu sebagai alasan, sebagai alibi. Untuk tidak mau berdebat, ya. Terbukti sekarang siapa yang lari? Ayo, siapa yang lari? Ayo, siapa yang lari? Aduh, kasihan. Ya. Siapa yang lari? Ikan goreng, siapa yang lari? Mas, siapa yang menghilang dari live? Nandar itu saya bilang ya, Nandar itu dia hanya berani ya bersembunyi di balik bahasa apa namanya ya, bahasa Yunani. Aduh, Nandar. Ya, padahal saya sudah siap lahir dan batin malam ini ya, mau lawan dia, tapi ternyata dia lari. Nandar itu penakut. Astagfirullah. Astaga. Ya, saya mau simpan ini, saya sudah simpan, saya punya live ini ya, saya mau upload biar orang-orang pada tahu. Ya, kalau Nandar itu penakut, ya kan. Jadi itu orang tuh walaupun tidak bisa, ya, tidak mendalami bahasa Yunani, kami tuh punya Alkitab bahasa Yunani yang diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia. Jadi meskipun dia mau pakai bahasa Yunani, kami bisa lihat dalam terjemahannya. Gitu loh. Jangan sembunyi dong. Di balik bahasa Yunani. Oke dah ya, kalau begitu ya. Karena Nandar sudah lari, kita sudahi saja ya live ini. Ya betul, Nandar kabur Abigail. Karena memang begitu, ya. Jadi saya itu kasihan ya sama apa namanya, naik aja nggak punya etika Nandar. Iya, memang ya dia suruh saya live, kemudian dia masuk ya kan. Tapi kan saya itu sudah ngomong tadi di awal, saya sudah ngomong, saya bilang kalau kita mau debat itu, karena saya sudah lihat dia tuh kalau debat dengan orang-orang awam, dia akan menggunakan bahasa Yunani, ya, sebagai alibi dia, dan dia akan menekan lawan bicaranya dengan seperti itu. Nah, ketika lawan bicaranya dia pikir tidak mengerti bahasa Yunani, maka dia berkatakan, bagaimana kita bisa nyambung? Padahal kan gampang saja. Kita tuh sudah punya Alkitab bahasa Yunani yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan segala macam case-case yang dapat digunakan. Ya kan? Tapi memang Nandar begitu. Ya, jadi buat pendukung Nandar, kalian ngomonglah, berhentilah campuri urusan iman Kristen. Ya, kalian urus aja agama kalian, ya kan? Jangan kalian dibuat tersesat. Ya. Jadi saya mau jelaskan saja ya. Ini yang ditakuti oleh Nandar. Kalau kita lihat Wahyu pasal 3 ya, ayat 14. Ini sebenarnya adalah bahasan yang saya bahas dengan dia kemarin dulu malam. Tapi waktu saya masuk di roomnya, dia kick saya keluar, ya kan? Jadi dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 ya. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Dari ayat ini, si Nandar berkata bahwa Yesus itu hanyalah permulaan ciptaan Allah.
Nah, saya jelaskan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia salah menerjemahkan kata arke yang diterjemahkan menjadi permulaan. Kenapa? Karena kata arke itu punya 4 pengertian. Ya, bukan cuman satu pengertian, tapi 4 pengertian. Itu bisa berarti permulaan, bisa berarti pemerintah, bisa berarti sumber, bisa berarti asal usul. Itu arti dari kata arke. Lah sama juga dengan bahasa Inggris kan ada kata heart. Heart itu bisa berarti hati, tapi juga bisa berarti jantung loh. Contohnya heart attack. Kalau kita menerjemahkan kata heart attack itu jadi apa, Koman? Jadi apa? Heart attack itu kan jadi serangan jantung, bukan serangan hati. Kalau broken heart, nah itu jadi hati yang hancur. Jadi dari kata heart ini bisa ditafsirkan bermacam-macam arti. Demikian pula kata arke. Nah seharusnya kata arke dalam Wahyu 3 ayat 14 itu diterjemahkan menjadi sumber atau asal usul ciptaan. Kenapa? Karena kalau kita membaca Alkitab, Yesus itu pencipta, bukan ciptaan. Menurut Ibrani 1 ayat 3 demikian, Yohanes 1 ayat 3 demikian, Kolose 1 ayat 16 sampai 18 demikian, ya. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak mau membahas ini. Dia mau sembunyi terus di balik bahasa Yunani. Karena itulah ya kehebatan ya daripada Nandar. Jagonya sembunyi dari bahasa Yunani. Oke lah ya, nanti kalian ngomonglah sama si Nandar. Kalau sudah punya keberanian baru bisa ngomong lagi. Astaga, iya kan? Ya, jadi malam ini sudah lihat kan bahwa Nandar melarikan diri dan saya pikir itu cukup. Oke? Ya, shalom, selamat malam semuanya. Ya Tuhan Yesus memberkati.